وأكون للخير العميم مثالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar ibu-ibu di BNI pusat dan seluruh cabang yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kita tentunya berharap bahwasanya Allah senantiasa memberikan kepada kita hati yang mencintai ilmu. Kita ngaji itu bukan karena kita so alim. Kita ngaji itu bukan karena kita pengangguran. Karena sesungguhnya ketika kita ngaji, baik itu offline ataupun online, karena kita tahu bahwasanya prioritas hidup itu salah satunya dengan ilmu yang harus selalu kita serap dan kita pelajari. Membebaskan kita dari banyak blind spot, membebaskan kita dari banyak weakness point yang biasanya membenturkan kita dengan banyak masalah. Kalau kita akhirnya belajar, dengan kita belajar akan terhindarkan dari banyak benturan pada kehidupan. Yang biasanya benturan itu menguras energi kita, menguras waktu kita, dan menghabiskan banyak masa-masa potensial dalam kehidupan kita ketika kita mengurusi setiap benturan. Ilmu yang kita pelajari itu sebenarnya sederhana. Menghindarkan kita dari banyak benturan, karena ilmu adalah obat, ilmu adalah pelita bagi mereka yang merasakan kehidupan di dunia ini gelap sekali sampai kita mendapatkan ilmu. Semoga kita senantiasa mencintai ilmu, karena pada dasarnya ilmu bukan ilmu yang membutuhkan kita, tapi kitalah yang sangat membutuhkan ilmu menjadi sebuah kebutuhan besar kita pada kehidupan. Semoga Allah jadikan hati kita mencintai ilmu senantiasa setiap waktu. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah itu begitu besar, tetapi syukur kita yang terlalu sederhana. Nikmat Allah itu begitu agung, tetapi syukur kita yang terlalu remeh-temeh. Syukur itu begitu panjang, tetapi syukur kita yang terlalu recehan. Dan itulah yang berdampak pada kehidupan kita. Bukan Allah yang butuh dengan syukur kita, tapi kitalah yang butuh dengan syukur kita. Sebagaimana Allah sampaikan, wa ma yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang mereka bersyukur, pada dasarnya dia sedang berterima kasih kepada dirinya sendiri. Kelapangan akan dia dapatkan, kecukupan akan dia rasakan, kebahagiaan akan dia kecap kalau dia telah memberikan sebuah rasa syukur kita terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang membedakan kita dengan miliarder itu, yaitu adalah masalah nominal. Tapi kita bisa mendapatkan kenikmatan miliarder itu ketika kita memiliki sebuah ketenangan. Karena miliarder terkadang belum tentu dia memiliki ketenangan. Dan ketenangan itu tidak selalu didapatkan dengan banyaknya harta. Tapi ketenangan itu didapatkan ketika kita bersyukur atas setiap ketentuan, atas setiap peristiwa takdir yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita senantiasa bersyukur, maka pada dasarnya apa yang kita peroleh terasa sangat bernilai. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menjadikan sesuatu itu sangat bernilai kecuali adalah syukurnya kita. Sama-sama naik mobil, tapi kalau yang satu memenuhi dengan hati yang bersyukur, mobil itu akan terasa nikmat sekali. Walaupun mungkin ada batu-batu, mungkin ada lonjakan-lonjakan, tapi dia merasakan kenikmatan karena dia tetap memberikan kesyukuran. Tapi mobil itu akan terasa sempit kepada hati mereka yang tidak bersyukur. Inilah pentingnya kita selalu paham. Syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pasti syukur itu memberikan kepada kita kualitas dalam kehidupan kita. Semoga Allah lapangkan hati kita menjadi hamba yang bersyukur, syukur atas kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita. Syukur atas rumah yang sudah kita miliki dan tidak perlu membandingkan dengan kehidupan rumah orang lain yang kita lihat di YouTube. Kita juga bersyukur atas suami kita, apapun kondisi dan kekurangannya. Dan tidak perlu membandingkan suami kita dengan suami siapapun. Karena apa yang kita lihat dari orang lain hanya karena kita tidak dekat sehingga tidak melihat kekurangannya. Setiap orang pasti membawa kelebihan dan kekurangan. Maka yang terpenting adalah memiliki kesyukuran ketika melihat kelebihan dan kekurangan. Anak-anak kita pun kita syukuri, tidak perlu kita membandingkan dengan anaknya ibu itu, anaknya ibu sana. Karena pada dasarnya
Membandingkan itu hanya membuat hati itu merana. Membandingkan itu hanya membuat hati kita kelelahan mengejar sebuah pencapaian yang tidak ada habisnya. Marilah kita memulai dan memaknai Ramadan ini harus kita sikapi dengan kesyukuran. Karena pada dasarnya setiap kita bersyukur pasti nikmat. Kita ini kalau buka puasa, syukur kita berikan, betul-betul menjadikan makanan apapun itu tampak nikmat. Kenapa? Karena kita mensyukuri setelah 11 sampai 12 jam kita berpuasa. Akhirnya kita menikmati betul betapa setiap yang kita nikmati pada waktu berbuka itu sangat nikmat. Bukan karena makanan dan menunya, tapi karena kita bersyukur. Jatah waktu makan sudah datang. Nah, itulah yang menjadikan nikmatnya kita berbuka, bukan karena menunya. Saya yakin yang berbuka dengan steak ataupun yang berbuka dengan es kelapa dengan harga 1 gelas 1.500 ataupun 2.500, dengan yang makan steak kalau sedang berbuka, cita rasanya sama-sama nikmat. Karena semua yang makan memberikan kesyukuran setelah jatah waktu makan datang setelah 12 jam dia berpuasa. Nikmat itu datangnya bukan karena menu, tapi hati yang bersyukur ketika adzan maghrib berkumandang. Itulah makna dari sebuah perjalanan kita di bulan Ramadan. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sebenarnya saya tidak mengatakan ini tausiah, tapi ini sharing bersama. Saya duduk di sini, ibu duduk di berbagai macam tempat dan wilayah yang berbeda-beda. Kita memiliki poin yang sama, bahwasanya kita menjadi orang tua. Kebutuhan kita kepada nasihatnya Allah, kebutuhan kita kepada nasihat Rasulullah, ketika kita memiliki anak, itu kita butuhkan bersama. Tidak ada yang tidak membutuhkan sebuah nasihat ketika kita menjadi orang tua. Karena pada dasarnya menjadi orang tua itu bukan hanya sekedar status, tapi menjadi orang tua itu adalah sebuah perjalanan hidup. Menunjukkan sebuah kedewasaan yang harus disikapi dengan sebuah komitmen, dengan sebuah kewajiban, dan tentunya harus siap dengan konsekuensi. Makanya siapapun laki-laki dan perempuan, kalau mereka belum siap dengan kewajiban, komitmen, dan tentunya siap menghadapi konsekuensi, ya jangan menjadi orang tua. Karena nanti yang menjadi korban bukan hanya dirinya, tetapi yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Kadang-kadang kita tidak sabar menghadapi anak kita. Bukan karena anak kita yang tantrum, bukan karena anak kita yang nakal. Tapi mungkin karena kita yang belum dewasa. Ketika jiwa kita masih kecil, kanak-kanak, tanpa kita sadari, terpenjara dalam fisik kita yang tua ini, ketika kita akhirnya jiwanya, mentalnya masih kanak-anak, maka ketika berhadapan dengan anak-anak ya sama. Yang satu tantrum, yang satu marah. Dan sebenarnya itulah yang sering menjadi problem pada kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadikan kita sama-sama duduk sejenak di tengah bulan Ramadan ini pada hari yang ke-10. Kita tentunya akan membicarakan sharing tentang bagaimana parenting yang kita dapatkan dari petunjuknya Rasulullah SAW. Sekaligus pula kita bertawasul. Ya Allah, saya hadir pada kajian ilmu yang diselenggarakan oleh BNI pada kesempatan siang ini, maka saya juga bertawasul. Semoga ilmu yang saya serap mengubah saya menjadi lebih baik, dan ketika saya berubah menjadi lebih baik, bayangan saya, bayangan kita, yaitu anak-anak kita pun akan menjadi lebih lurus. Seiring ketika kita sebagai benda yang memantulkan bayangan, itu juga berusaha untuk lurus. Kita orang tua itu benda. Anak-anak kita itu adalah bayangan kita. Maka benda itu lurus, bayangan lurus. Kalau benda itu bengkok, maka bayangan itu pun menjadi bengkok. Makanya kita sekali lagi, mari kita bertawasul. Ya Allah, terimalah tawasul amal soleh kami ini di tengah bulan Ramadan. Kami belajar tentang parenting yang diajarkan oleh Nabi-Mu dan Rasul-Mu. Semoga ini bisa menjadi sebab kesolihan anak-anak kami di kehidupan hari ini dan bisa menjadi tawasul kami berjumpa dengan anak-anak kami kelak di surga. Di sebuah tempat yang Kau janjikan bagi setiap keluarga yang senantiasa takut kepada Engkau dalam kehidupan mereka. Ini yang kita harus paham. Nah, tentunya dalam pembahasan mukaddimah kita, kalau tidak salah,
kita membicarakan tentang beberapa poin. Ini ada beberapa poin yang sudah kita pelajari pada kesempatan kajian offline kita yang pertama. Yang pertama adalah bahwasanya anak itu tidak pernah minta dilahirkan. Tetapi sesungguhnya kitalah yang meminta kepada Allah supaya anak itu dilahirkan. Dan Allah mengabulkan doa kita, mengabulkan harapan dan keinginan kita. Ketika kita menikah bukan hanya mendapatkan kenikmatan bersama dengan pasangan kita, tapi juga Allah memberikan kepada kita ketenangan dengan adanya keturunan-keturunan yang lahir bersama dengan pasangan yang kita cintai. Maka setiap anak ketika mereka sudah lahir, fondasi paling penting setiap kita melihat anak kita, kitalah yang minta anak itu hadir. Dia tidak meminta dilahirkan melalui kita. Kalau kita menyadari bahwasanya kita yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahwasanya kitalah yang memohon kepada Allah, anak itu dilahirkan, berarti yang meminta itu harus lebih bersabar dengan segala konsekuensi. Kalau kamu selalu sadar dan kamu tidak terdistraksi bahwasanya dengan banyak perkara dan perkara yang lainnya, bahwasanya dengan kamu menyadari bahwasanya dirimu itu adalah orang yang meminta, ya terima apa yang sudah Allah berikan kepadamu dan bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu minta supaya betul-betul permintaan ini menjadi sebuah keberkahan hidup kita dalam kehidupan di dunia dan sebab keberkahan kita di akhirat. Memiliki anak itu memiliki seluruh unsur yang dibutuhkan manusia untuk tenang. Dia memiliki tongkat dengan anak yang dilahirkan, akhirnya bisa menjadi tim supportnya di dalam kehidupan ini. Memiliki anak juga menjadikan kita memiliki orang yang melanjutkan estafet ketaatan kita. Memiliki anak juga mendoakan kita ketika kita meninggal dunia. Dan memiliki anak pun juga menjadi sebab syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Makanya sekali lagi, karena fungsinya anak itu apabila benar, sedahsyat itu yang didapatkan orang tua, maka sesungguhnya profit yang besar itu sebanding dengan effort yang besar. Karena tidak mungkin dong kamu mendapatkan profit besar, dividen besar, tapi effortnya itu biasa-biasa aja. Tidak bisa. Sesungguhnya setiap keuntungan dalam tanda petik, setiap keberkahan yang kamu dapatkan ketika memiliki anak itu sebanding dengan kerja keras yang kalian harus lakukan sebagai suami istri ketika sudah mendapatkan titipan anak yang Allah hadirkan dalam teras kebersamaan kita dengan pasangan kita. Sekali lagi ya Ibu, saya menyampaikan, kalau kita punya anak, lalu betul-betul kita menyadari anak merupakan anugerah, anak merupakan sebuah hadiah terbaik yang Allah berikan kepada manusia, di mana para nabi pun sebagian diuji dengan lamanya mereka tidak mendapatkan keturunan, yang menjadikan para nabi itu terus berdoa kepada Allah supaya mereka diberikan keturunan. Kenapa para nabi itu terus berdoa untuk meminta keturunan? Kan biasanya para nabi itu mereka orangnya qanaah. Tapi kenapa kok sampai ada nabi ketika mereka belum diberikan keturunan, seperti Ibrahim setelah melewati 90 tahun baru mendapatkan Ismail. Seperti Zakaria setelah melewati 100 tahun baru beliau mendapatkan seorang anak. Kenapa? Para nabi yang biasanya qanaah, tapi dalam konteks anak, mereka terus berdoa meminta supaya diberikan anak dan tidak menggunakan sisi qanaahnya ketika ketika belum mendapatkan anak. Tapi terus berdoa mengetuk pintu langit. Ya karena anak itu memang luar biasa. Tadi saya katakan ada 4. Anak itu menjadi tongkat kita ketika kita dalam kondisi semakin tua. Fitrahnya kita apa? Mim ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kuat kita akan turun seluruh yang kita miliki pada kekuatan yang sudah pernah kita dapatkan. Mata kita mulai rabun, telinga kita mulai susah mendengar, kaki kita mulai gemetar. Maka ketika kita mendapatkan anak, salah satunya adalah itu akan menjadi sebuah tongkat bagi kita. Yang kedua, ketika mendapatkan anak, sesungguhnya mendapatkan anak adalah yang melanjutkan estafet amal soleh kita.
Anak kalau melihat ibu dan bapaknya sholat, mereka sholat karena dia mendapatkan contoh terbaik dari bapak dan ibunya untuk melaksanakan sholat. Bapak dan ibu ketika dikuburkan di alam kuburnya, terbujur kaku di alam barzakhnya, maka setiap anak kita sholat, maka mengalir pahalanya untuk kita. Itu baru dihitung sholat. Bagaimana adab yang dia dapatkan dari orang tua, etika yang dia peroleh, akidah yang dia pelajari, tauhid yang dia dapatkan dari orang tuanya, maka itu tidak akan dibiarkan sia-sia. Saya mengajar kepada murid-murid saya, itu pun mendapatkan pahala. Apalagi ketika mengajarkan titipan yang betul-betul khusus. Allah paketkan titipan itu untuk kita selaku orang tua. Titipan itu dan paket itu adalah anak. Yang ketiga, mendoakan kita. Karena kita jujur, Ibu. Siapa yang paling setia mendoakan kita? Yang paling setia mendoakan kita itu ya cuma 3. Di antara keramaian dan kerumunan manusia yang pernah kita kenal sepanjang dan semasa kita hidup. Kalau kita punya sahabat ada 50 orang, kita punya teman, di kontak handphone kita ada 2.000 orang. Tapi berapa lama mereka mendoakan kita ketika misalnya Ibu Rini dikabarkan meninggal dunia, Ibu Fatimah dikabarkan meninggal dunia. Berapa lama mereka akan mendoakan kita? Paling 1 jam, 2 jam, mereka sudah lupa dan sudah kembali kepada aktivitas dan problematika yang mereka hadapi dalam kehidupan. Maka yang paling mendoakan kita itu ya cuma 3. Orang tua kita, itu pun kalau masih ada, dan itu sedikit sekali. Kalau anak itu meninggal dunia, orang tuanya masih ada. Yang kedua, pasangan kita, itu pun kalau dia belum menikah lagi, kalau dia sudah kita meninggal, dia menikah lagi, mungkin juga agak-agak lupa kali mendoakan kita. Tapi yang betul-betul akan terus tidak terpengaruh dengan itu semuanya adalah anak kita. Karena apa? Itulah 3 orang yang sejatinya paling banyak mendoakan kita. Dan urutan yang ketiga itu yang paling logis. Karena apa? Mereka lah yang ingat semua yang kita lakukan untuk mereka sehingga mereka itu mendoakan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Yang kedua, karena mereka mendoakan kita. Dan berdoa itu merupakan sebuah koneksi, bukan 4G, tapi adalah 1,000,000 G, bukan hanya 4G. Karena ada 5G ya, ada 5G, ada 4G. Maka doa itu bukan hanya 4G, bukan hanya 5G, tapi 1,000,000,000 of G. Karena apa? Karena sesungguhnya sinyal 4G, Bu, tidak akan nyampe kepada kita kalau kita sudah terbujur kaku di dalam kubur. Semua pencapaian teknologi tidak akan bisa menghubungkan kita dengan orang tua kita ketika sudah meninggal dunia. Handphone kita, iPhone, iPad yang kita miliki mungkin harganya cukup lumayan mahal. Itu pun tidak akan bisa menghubungkan kita dengan orang tua kalau orang tua sudah meninggal. Ibu sudah meninggal, saya sudah meninggal, semoga Allah mengampuni kita. Anak-anak kita nggak akan bisa terkoneksi dengan kita. Tapi satu-satunya sinyal yang menyambungkan antara anak dengan orang tua, antara anak dengan kita, itu doa. Makanya kan kita mendapati ada sebuah keberuntungan seorang wanita dalam sebuah hadis yang sahih. Dia berada di surga dan selalu ditinggikan derajatnya di surga. Sampai ibu ini bertanya, mali hadhihi darajah. Loh, amalku ini yang tertinggal yang mana lagi ya Allah? Kok saya terus ditinggikan derajatnya di surga? Lalu dijawab, bi istighfari ibnik. Ini merupakan buah dari permintaan ampunan anakmu yang terus memintakan ampunan kepada dirimu. Di situ kita mendapati ternyata sinyal doa itu 1,000,000,000 G. Dia itu miliaran G. Yang mana dia bisa menembus kehidupan akhirat, kehidupan barzah. Yang mana setiap berdoa, jangan remehkan doa. Doa itu bisa mengalahkan takdir. Doa itu bisa melapangkan yang sempit pada kehidupan barzah. Doa itu bisa mengangkat yang rendah menuju ke tempat yang tinggi ketika doa itu dipanjatkan dan ditujukan kepada setiap orang tua. Coba bayangkan. Coba kalau kalangan free child itu tahu dan mau berpikir sejenak. Hidup itu tidak selamanya senang-senang. Makanya kadang-kadang saya melihat aktivis free child itu anak-anak muda umur 30, perempuan gitu ya. Ya mereka bisa memilih free child itu
Ya karena mereka masih muda, bisa nyelesain semua kerjaannya sendiri, endorse ini, endorse itu, masih bisa mendapatkan income. Coba nanti ketika fitrah kehidupan merambah umur dan usia mereka, disitulah fitrah itu tidak akan bisa. Fitrah itu tidak akan bisa dikalahkan dengan sebuah kesombongan manusia di dalam memiliki sebuah mindset. Kenapa? Kalau sudah mulai batuk-batuk, sudah mulai terdiagnosa dengan berbagai macam penyakit, ya salah satu kekuatan kita itu ya bersama anak kita yang terkadang memberikan kekuatan untuk kita. Maka yang ketiga mendoakan. Yang keempat bisa menjadi sebab syafaat bagi kehidupan kita, karena sesungguhnya ada orang-orang tua yang kelak nanti masuk surga bukan karena semata-mata sekedar amal sholatnya mereka. Ada orang tua yang nanti kelak masuk surga bukan hanya berdasarkan amal sholih puasanya mereka semata. Tapi banyak orang tua yang mereka itu nanti masuk surga ya disebabkan karena anak-anak mereka yang memberi syafaat kepada orang tua mereka. Dan itu merupakan puncak tertinggi dari berbaktinya anak kepada orang tua. Makanya saya tuh paling seneng kalau ada nanya anak, lalu ditanya, cita-citamu apa nak? Gitu. Dia nggak menyebutkan dokter, dia tidak menyebutkan presiden, dia tidak menyebutkan menteri. Tapi kalau cita-citanya dia adalah, saya ingin ngasih syafaat kepada ibu dan bapak. Nah itu mahal itu cita-cita itu. Karena tidak setiap anak menyadari tentang itu. Ketika mungkin orang tuanya belum pernah memberikan edukasi dan tarbiyah tentang masalah itu. Makanya kan ada sebuah riwayat, mungkin saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu sebelumnya di waktu kajian offline, bahwasanya dalam satu riwayat Muslim, saya menyampaikan bahwasanya ada orang tua bersama dengan anaknya, mereka melewati proses hisab yang panjang. Maka anak-anak mereka karena sholih, anak itu taat, hisabnya ringan. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Hisabnya ringan sekali. Maka setelah dihisab dengan hisab yang ringan, dia melesat menuju kepada mizan. Maka mizannya melesat, dia pembagian kitab. Melesat lagi, melewati sirat. Melesat lagi, maka dia berada di tempat yang disebut dengan kontorah. Ibu-ibu tahu kontorah? Kontorah itu tempat setelah sirat, di depan surga itu namanya kontorah. Disitulah tempat berkumpulnya manusia sebelum masuk surga. Yang punya benci dicabut hatinya, yang punya cemburu dicabut oleh Allah. Semuanya supaya hati bersih sebagaimana hatinya burung. Itu namanya tempat bernama kontorah. Maka ketika anak-anak itu akhirnya sudah di depan tempat yang bernama kontorah, maka mereka akhirnya mendapatkan instruksi dari Allah. Udkhul jannah, masuklah kamu nak ke surga nak. Anak-anak itu sadar bahwasanya orang tua mereka masih tercacat di belakang. Lalu mereka berkata, fima makna, lanadkhulal jannah hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga, ya Allah, belum berkenan. Orang tua kami masih di belakang kecacat dan masih dihisab. Allah perintahkan kembali, masuklah kamu ke dalam surga nak. Kembali mengulang redaksi jawaban yang sama. Sampai akhirnya yang ketiga kalinya Allah berfirman, mali arohum. Kenapa orang tuamu? Orang tuamu harus menghadapi konsekuensi hisab yang berat atas dosa, kekurangan, kesalahan, kemaksiatan mereka sendiri. Karena kita paham ya ibu-ibu, tidak selamanya orang tua lebih solih dari anak. Terkadang anak lebih solih daripada orang tuanya. Maka orang tuanya akhirnya masih menghadapi hisab yang berat. Sebagaimana ketika orang tertahan di pintu emigrasi karena ada notifikasi tertentu yang menjadikan dia mungkin mendapatkan red notice. Jadi lama ditanya. Ketika akhirnya mereka, anak-anak ini,
menyebutkan tentang orang tua dan Allah sudah menyebutkan itu, tetapi anak-anak ini tetap bertahan di pintu surga. Ibu sembari bayangkan, Ibu. Ibu bayangkan tempat surga, anak-anak kita nunggu di depan pintu surga. Lalu anak-anak itu ketika akhirnya tetap ngotot dalam tanda petik, bertahan di depan pintu surga, akhirnya Allah memberikan sebuah privilege. Ya sudah, karena kamu meminta orang tuamu, aku akan berikan syafaat yang bisa kamu berikan kepada orang yang kamu kehendaki. Syafaat itu penolong, Bu. Syafaat itu kayak rekomendasi orang dalam tanda petik. Dengan syafaat yang tipis jadi tebal, yang ganjil jadi genap, yang kurang jadi sempurna. Kalau dapat syafaat. Makanya syafaat dalam Islam itu ada dua. Ada syafaat khosah, ada syafaat ammah. Ada syafaat khusus miliknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada syafaat ammah, salah satunya syafaat anak yang diberikan kepada orang tua. Maka ketika anak-anak itu mendapatkan permit, mendapatkan izin dari Allah untuk memberi syafaat, dengan syafaat ini akhirnya yang berat hisabnya jadi diringankan, yang mungkin masuk neraka akhirnya selamat dari neraka, itu dengan syafaat itu. Maka tidak ada yang diingat oleh anak-anak ini kecuali orang tuanya. Kami kasihkan syafaat ini ya Allah untuk ibu, untuk bapak. Untuk ibu dan bapak ya Allah. Akhirnya orang tua mereka, mungkin kita, mungkin ibu dan suaminya, akhirnya kita dapat syafaat, diringankan oleh Allah, ngelewatin proses berikutnya sampai akhirnya ketemu dengan anak-anak kita di depan pintu surga. Lalu pada saat itulah ada perintah kembali datang dari Allah. Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Nih orang tuamu sekarang bareng-bareng masuk surga. Kamu dengan orang tuamu. Akhirnya anak-anak itu membawa dan menggandeng orang tuanya menuju kepada surga. Bukankah ini merupakan hal besar, Bu? Makanya tadi saya tegaskan kan, bahwasanya para nabi dikasih oleh Allah apapun itu mereka qanaah. Dikasih harta dikit, mau dikasih apapun qanaah para nabi itu. Tapi para nabi, ketika para nabi itu mereka belum mendapatkan keturunan, para nabi itu meminta supaya mereka diberikan keturunan. Kenapa para nabi itu tidak menerima aja kalau mereka belum diberikan keturunan? Sudah terima aja, tidak usah berdoa terus minta keturunan. Karena para nabi tahu, sedahsyat itulah kedudukan anak yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Jadi disitulah kita akhirnya paham, anak itu bukan hanya urusan biologis. Anak itu bukan hanya urusan ketika nasab kita tetap tersambung melalui anak-anak kita. Anak itu bukan hanya urusan nasab kita tidak terputus ketika anak-anak itu lahir. Bukan itu. Itu hanya masalah remeh-temeh duniawi. Rengginangnya duniawi aja itu. Tapi yang paling besar dari urusan anak tadi, Bu. Makanya saya betul-betul sama sekali tidak bisa memahami logika orang yang tidak mau memiliki anak. Kenapa? Logika itu cacat. Secara fitrah cacat, secara eksistensi kehidupan juga cacat. Apalagi dalam konteks kehidupan akhirat, lebih cacat lagi itu. Ya, dan ini tolong disampaikan sama mereka yang masih mempropagandakan free child itu. Karena apa? Sekali lagi, mungkin hari ini kamu belum menyadari. Tapi seiring ketika tubuhmu sudah tidak lagi kuat, seiring ketika kamu sudah sering tidur di atas tempat tidur ketika lemah, seiring ketika suamimu atau mungkin istrimu ternyata mungkin pernah terpeleset jatuh cinta sama orang lain, disitulah kamu akan tahu betapa hubungan kita dengan anak itu hubungan fitrah, dan fitrah yang ditetapkan Allah itu tidak salah. Maka disitulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, inilah urusan kita memiliki anak. Makanya ketika Allah sudah hadirkan anak ini, dan Allah menghadirkan anak bagi sebagian besar dari kita, Allah hadirkan tidak sesulit ketika Nabi Ibrahim
mendapatkan anak. Tidak sesulit Nabi Zakaria ketika terus berdoa dengan uban yang memutih, kulit yang keriput, ketika tetap setia, jujur meminta keturunan kepada Allah. Maka pastikan bahwasanya inilah yang menjadikan kita sekali lagi paham betul memiliki anak itu merupakan perkara yang anugerahnya besar. Bukan anak yang meminta dilahirkan, tetapi kitalah yang minta supaya anak itu dilahirkan. Ya. Yang kedua, kita memahami sisi lain dari kehidupan kita. Ketika membicarakan parenting, pada waktu offline kita juga sudah bicara. Bahwasanya memiliki anak itu melelahkan, memiliki anak itu melatihkan. Tapi Allah jadikan ada sebagian dosa-dosanya saya dan sebagian dari dosa-dosanya ibu-ibu ketika kita sudah menikah, lalu punya anak, Allah jadikan ada sebagian dosa yang Allah lokalisir. Yang dosa ini tidak akan dihapus oleh Allah kecuali dengan kelelahan kita ketika mendidik anak kita. Kelelahan itu bukan hanya kelelahan fisik, kelelahan energi, pikiran, terkuras emosi, semuanya menjadi satu. Tapi begitulah bahwasanya memiliki anak itu bagian dari sebuah prosesnya Allah untuk memberikan penghapus dosa kepada kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua. Kita ketika menjadi suami istri, menjadi orang tua kan ada banyak dosa yang kita lakukan. Lah di sebagian dosa itu dilokalisir sama Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, di mana dosa itu tidak akan dihapuskan oleh Allah kecuali karena kelelahan demi keletihan yang kita peroleh dan kelelahan yang kita dapatkan ketika kita mendidik anak kita. Sehingga itu yang menjadikan kita bisa menikmati peran yang Allah berikan kepada kita. Karena apa? Yang mendidik anak itu ibadah. Kamu ketika pagi tidak bisa sholat syuruk. Karena apa? Ketika habis sholat subuh, seluruh deretan tugas kita sudah menanti. Anak yang pertama kuliah, anak yang kedua SMA, anak yang ketiga SD, anak yang keempat mungkin masih di TK gitu ya, atau di PAUD. Maka akhirnya menjadikan kita itu kalau pagi itu riwahnya luar biasa, kreditnya itu mengalahkan kreditnya Jalan Sudirman. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya itu ibadah kamu walaupun kamu tidak bisa syuruk. Sholat syuruk itu sunnah, tetapi mengkondisikan anak dan merawat anak itu wajib. Makanya akhirnya itu pun menjadi sebuah ibadah. Bukankah menyusui adalah ibadah besar yang setiap tarikan air susu yang diminum sama anak kita itu mendatangkan pahala? Makanya sampai begitu besarnya perjuangan ibu ketika menyusui, Allah berikan rukhsah, tidak usah puasa kalau lagi menyusui ataupun ketika lagi mengandung. Itu karena apa? Ibadah. Makanya akhirnya kalaupun ada di antara kita yang belum diberikan kondisi ideal, anak kita sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, masih terkuras emosi kita, masih terkuras fisik kita ketika terus merawatnya dengan segala variabel yang ada ketika kita membersamai anak kita. Mari kita sejenak memahami. Ya inilah ibadah saya kepada Engkau ya Allah. Karena aku menjaga titipan yang Kau berikan kepada kehidupanku. Maka itulah yang menjadikan akhirnya supaya setiap orang tua itu betul-betul mengerti bahwasanya ini adalah seni kita beribadah kepada Allah. Kewajiban kita mengembalikan titipan Allah kepada jalannya Allah. Nah tentunya mengembalikan itu tidak mudah. Tapi di balik setiap kesulitan, di balik setiap kesukaran yang kita peroleh dan kita dapatkan, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Kalaulah tertancapnya duri yang hanya sifatnya nyeri sesaat, itu pun sudah menjadi sebab Allah menggugurkan dosa kita, apalagi terkurasnya nafkah, terkurasnya uang, terkurasnya waktu, tidak ada yang sia-sia. Kesia-siaan itu hanya dikenal oleh kalangan materialisme. Ketika pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran.
Nah, rugi dong. Tapi bagi orang yang beriman kepada hari akhir, nggak ada kata rugi. Tidak ada kata rugi karena semua menjadi sebuah investasi kebaikan yang Allah nanti kembalikan feedbacknya kepada dirinya. Maka itu pula yang kita dapatkan. Makanya, Masya Allah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami sisi lain di dalam persoalan kita ketika memiliki anak-anak kita. Sekarang mari kita lalu melanjutkan. Pada pembahasan yang pertama, kita membahas bahwasanya di dalam kita seni mendidik anak kita tentunya berpijak kepada surat Al-Isra, surat An-Nur 54, wa in tuti'u tahtadu. Yaitu adalah bagaimana ketika kita menjadi orang tua, ketika kita memahami konteks ayat ini secara umum, maka Allah itu berbicara langsung dengan kita selaku orang tua. Kalau kamu taat kepadaku, aku yang akan ngasih kamu petunjuk. Gimana sih kamu mendidik anak? Sikap apa yang kamu harus lakukan? Apa yang kamu harus kerjakan? Artinya bahwasanya setiap orang tua itu yang pertama, ketika merupakan bagian dari sebuah komitmen besar ketika memiliki anak itu apa? Salah satu komitmen besar ketika kita memiliki anak itu adalah bagaimana kita senantiasa mendisiplinkan diri kita untuk taat kepada Allah. Ketaatan manusia itu pasti berdampak kepada anak kita. Sebagaimana dosa yang dilakukan orang tua pun berdampak kepada anak-anak kita. Ketaatan orang tua berdampak kepada keturunan. Karena apa? Itu secara medis sudah terbukti. Bukankah kita melihat anak-anak kita memiliki kemiripan dengan kita dan suami kita? Kita dan istri kita? Contoh nih, ada anak kita kalau pas tidur mirip banget dengan bapaknya. Ada anak kita, mungkin contohnya anak saya, ada anak saya nomor 6. Itu kalau dia sedang begini itu, sedang duduk nonton gitu, dia sering tangannya begini. Mirip sekali dengan kakeknya. Bahkan kebiasaan kakek secara genetik itu bisa turun kepada anak. Bukankah kita sering mendengar gimana bercandanya bapak dan anak perempuan ketika ada seorang bapak ngomong, kamu ini keras kepala gitu. Anak perempuannya menjawab, kan keras kepalanya saya dari papa. Itu sebenarnya merupakan sebuah perkara yang memberikan pengertian kepada kita bahwasanya begitulah kehidupan kita dan anak-anak kita. Apa yang kita miliki, maka itulah yang akan menjadi salah satu faktor genetik yang akan turun kepada anak keturunan kita. Ibu, bapak tidak suka datang ke masjid, ya mungkin anaknya nggak suka ke masjid. Ibu tidak suka dengan hijab untuk menutup aurat, ya mungkin anaknya nanti jadi nggak suka menutup aurat. Maaf ya, ibu yang menutup aurat saja belum tentu anaknya mudah diarahkan untuk menutup aurat. Berapa banyak ibu-ibu yang sampai hari ini masih nangis, memikirkan dan berdoa di tengah malam, kapan ya anakku memakai hijab? Kalau ada di antara ibu-ibu yang selalu berdoa itu, saya ikut mendoakan semoga ibu dimudahkan oleh Allah. Tapi di situ kita akhirnya menjumpai di dalam surat An-Nur ayat yang ke-54, akhirnya kita paham bahwasanya mendidik anak itu justru semuanya itu dimulai dari kita dulu. Dimulai dari kita. Jangan sering menyalahkan anak kita dan jangan sering menempatkan anak kita menjadi kambing hitam. Menjadi kambing hitam dari semua perilaku yang dia lakukan tanpa kita sadari. Perilaku dia itu juga turun dari kebiasaan kita yang kita pun tidak pernah belajar untuk taat kepada Allah. Makanya sebelum kita bercita-cita anak kita sholat malam, nikmati dong sholat malammu. Sebelum kamu bercita-cita anakmu nanti akan terbiasa dengan puasa sunnah, ya kasih contoh dong kamu itu puasa sunnah. Kamu pingin supaya kamu itu menikmati ilmu anak-anakmu, ya nikmati majelis ilmu. Karena apa? Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu taat sama Allah, Allah yang ngasih petunjuk kepada dirimu. Dan petunjuk Allah itu mengalahkan ahli parenting.
Kadang-kadang parenting itu hari ini kadang-kadang kita tuh malah kadang-kadang, maaf ya kalau bagi saya kadang-kadang bingung gitu. Semua orang bicara tentang masalah parenting, bukan salah, enggak apa-apa, itu juga tambahan informasi. Tapi karena maraknya setiap orang tuh bicara sampai kita tuh bingung yang kita tuh yang mana gitu. Dan terkadang saya tuh agak kagetnya tuh kalau menggunakan tips mendidik anak. Anak itu enggak bisa pakai tips. Anak itu tidak bisa pakai triks. Anak itu pakai kurikulum. Dia bisa pakai tips dan trik. Tips dan trik belanja, oke. Tips dan trik membeli laptop murah, oh enggak ada masalah. Membeli mobil second yang bagus, tips and triknya apa? Oh enggak apa-apa itu. Tapi kalau maaf ya, kalau ada satu orang berkata, tips and trik bagaimana anak kita mandiri, enggak bisa. Kalau menurut subjektivitas saya, tidak bisa pakai tips and tricks. Karena anak itu butuh kurikulum dari orang tuanya dulu. Bukan pakai tips dan trik. Karena dia bukan bahan cobaan. Makanya kembali ke tadi bahwasanya anak itu dimulai dari kita. Lah banyak orang tua hari ini tanpa sadar melahirkan sebuah lubang traumatik untuk anak. Sehingga anak itu mengalami inner child, hutang pengasuhan yang panjang. Karena setiap orang tua itu selalu merasa dia sudah benar. Padahal ketika dikuliti satu persatu, kita ini masih banyak kekurangan. Ya kan? Kadang-kadang kita ngelihat tayangan misal WhatsApp atau tayangan sosial media di depan anak kita yang ternyata berdampak itu kepada anak kita. Kadang-kadang kita yang memberikan gadget kepada anak kita di usia yang sangat belia sudah memberikan gadget. Yang semuanya itu kembali kepada kita. Maka yang harus dilakukan sebagai sebuah refleksi kita selaku orang tua, kita ini harus membangun koneksi kepada pemberi anak kepada kita. Dan pemberinya itu Allah. Lah Allah menegaskan pada surat An-Nur 54, kamu taat, nanti aku yang akan kasih petunjuk kepada dirimu. Barulah itu yang akan menjadikan kita bisa menjawab satu persatu pilihan-pilihan yang sering kita jumpai di dalam perjalanan kita mendidik anak. Kita tahu cara menjawab setiap pilihan itu ketika kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Ini dulu. Karena apa? Karena ini hal basic. Tapi terkadang ini terlupakan. Makanya harus memiliki sebuah amalan khusus. Harus memiliki sebuah amalan istimewa. Yang kita tujukan amalan itu sebagai cara kita merayu Allah. Untuk Allah menjaga dan membentuk anak kita sesuai dengan harapan yang diridhoi oleh Allah. Harus punya amalan khusus. Ya. Makanya saya menyampaikan kan ada tirakat. Tirakat itu beda-beda. Mungkin ada di antara ibu dan bapak menjaga sedekahnya tiap waktu. Dengan harapan setiap sedekah, ya Allah jaga anakku dari segala macam bala. Ada di antara bapak dan ibu sepakat sama suami istri. Kita tidak boleh ya setiap malam kecuali kita sholat tahajud. Kalaupun capek, letih, sholat tahajudnya sebentar aja, tetap harus kita jaga. Untuk apa? Supaya kita bisa merayu Allah, mencari muka di hadapan Allah. Supaya dengan itu Allah menjaga anak kita. Itu namanya tirakat. Ada yang mungkin misalkan membangun rumah dakwah. Dengan niatan, ya Allah saya bangun studio dakwah ini. Dengan niatan, ya Allah, supaya setiap pahala yang saya dapatkan ketika saya membantu dakwah, nanti kembali keberkahan untuk anak-anak saya. Tirakat ini penting. Karena cara kita mencari muka kita di hadapan Allah. Maka dengan perkara itulah yang akan menjadikan seseorang diberikan oleh Allah keberkahan melalui setiap keturunan-keturunan yang dia miliki. Dan setiap orang itu tirakatnya beda-beda. Ibu pasti pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang ulama besar. Namanya Abdullah bin Mubarak. Kita lihat tirakatnya bapaknya Abdullah bin Mubarak. Ibu tahu?
bapaknya Abdullah bin Mubarak itu punya bapak. Nama bapaknya itu adalah Mubarak. Nama bapaknya itu adalah Mubarak. Maka Mubarak ini ketika belum memiliki anak, maka Mubarak ini adalah seorang penjaga kebun, penjaga ladang, yang bekerja pada seorang qadhi besar, yaitu seorang hakim, ya hakim besar gitu di satu tempat. Maka ketika dia menjaga kebun itu sekian lama, sekian tahun, jarang ketemu dengan pemilik kebun tersebut yang merupakan notabene seorang hakim besar. Hakim besar pada zaman dulu itu bukan sekedar hakim, tapi mereka itu ulama. Jadi ulama yang bisa menjadi qadhi atau hakim. Maka pada satu waktu sang qadhi datang ke kebun itu dan meminta kepada Mubarak. Mubarak, ya, aku minta delima yang paling manis. Ambilin ya. Mubarak ambil, metik ada 5. Disuguhkan kepada majikannya. Dicicipin 1 masam, 2 masam, 3 masam, 4 masam, 5 masam. Sampai sang qadhi, sang hakim besar ini agak sedikit sentimental. Semuanya masam. Gimana sih ini semuanya masam ini? Ambil yang manis. Ambil lagi Mubarak, metik 5. Buah di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cicipin 1, cicipin 2, cicipin 3, 4. Semuanya masam. Akhirnya sang qadhi, sang hakim besar ini agak sedikit marah. Kamu ini gimana sih? Wong aku suruh ngambil delima yang paling manis kok malah semuanya masam. Ini nggak bisa dimakan ini kalau kayak begini. Lalu akhirnya Mubarak minta maaf. Saya salah. Ditanya sama majikannya, seorang hakim besar. Emang kamu nggak bisa apa metik yang manis? Aku nggak bisa bedain delima yang manis dan delima yang tidak manis. Loh, kamu tuh kan jaga kebun itu bertahun-tahun, betul. Tapi aku tidak sama sekali pernah mencicipi 1 buah pun dari kebun yang aku jaga ini. Loh, kenapa kamu nggak menjaganya? Kenapa kamu tidak mencicipinya? Maaf, majikan, maaf Tuan. Karena amanah yang Tuhan berikan kepada saya itu menjaga kebun delima, ingat nggak? Dan saat itu Tuhan tidak mempersilahkan aku untuk makan pada kebun yang aku jaga. Karena kamu tidak pernah memberitahu instruksi, boleh mencicipi. Aku tidak pernah mencicipi, baik metik ataupun mungut yang jatuh. Masya Allah. Ini tirakat seorang laki-laki, Bu. Ini kesungguhan dia seorang laki-laki. Karena dia pada saat itu memang dalam kondisi sudah dewasa, dalam kondisi siap menikah, tapi dia menjaga lambungnya. Sang qadhi langsung, Masya Allah, sang qadhi ketika mendapatkan itu, sang qadhi itu langsung, Masya Allah, kamu sama sekali tidak mau, kamu sama sekali tidak pernah makan, tidak pernah makan sama sekali. Ya, sama sekali kamu nggak pernah makan, sama sekali tidak pernah. Maka akhirnya sang qadhi ini kagum dengan Mubarak ini. Lalu akhirnya dialog. Dialognya apa? Sang hakim besar ini lalu ngobrol dan berkata, Mubarak, aku ini punya putri. Lah putriku ini dilamar banyak orang, termasuk para pangeran-pangeran putra dari khalifah. Tapi hatiku belum berkenan untuk memberikan putriku kepada mereka. Apa pendapatmu, wahai Mubarak? Mubarak yang sebenarnya secara penampilan kayak orang biasa gitu, tapi berilmu ternyata. Beliau berkata, maaf, majikan, sang hakim, sang qadhi, orang Nasara, orang Yahudi biasanya menikahkan anak mereka karena urusan harta. Orang jahiliyah biasanya mereka menikahkan karena urusan nasab. Orang Nasara biasanya menikahkan karena urusan paras.
Tapi orang yang beriman dan mengikuti Rasul selalu menikahkan putra-putri mereka karena akhlak dan agama. Mubarak menjawab itu. Sang qadhi, orang ulama besar, itu seakan-akan baru mendengar kalimat itu. Pulanglah ulama besar itu. Ketemu istrinya, ngobrol. Aku hari ini tuh tertegun dengan sebuah kisah yang aku dapatkan di tempat ladangku. Apa itu, wahai suamiku? Kamu tahu nggak, budak kita itu yang menjaga kebun itu, ternyata dia nggak pernah sama sekali mencicipi delima yang dia jaga. Terus aku ngobrol dengan dirinya. Aku jatuh hati sama pemuda itu. Lalu ibunya, istrinya berkata, kalau kamu memang jatuh hati kepadanya, karena perutnya yang bersih dari yang haram, nikahkan putri kita sama dia. Masya Allah. Singkat ceritanya nikah. Dan ketika nikah, Masya Allah, lahirlah satu anak. Anak pertama mereka dinamakan dengan nama Abdullah. Karena nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah dan Abdurrahman. Dikasih nama Abdullah. Bapaknya namanya Mubarak. Jadilah Abdullah bin Mubarak. Ibu nanti cek deh di Google. Tik Abdullah bin Mubarak itu siapa? Ulama besar yang hidup setelah masa para sahabat. Kenapa dia jadi ulama besar? Tirakatnya orang tua. Effortnya orang tua. Effortnya seorang bapak yang menjaga apa yang dia makan. Maka ini beda-beda. Makanya tirakat itu penting. Ibu Imam Bukhari, tirakatnya apa? Ibunya Imam Bukhari doa setiap malam. Seakan-akan lantai dan sajadah basah dengan doa yang terus dia panjatkan kepada Allah. Itu namanya tirakat. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti apa tirakatmu di dalam kita mendidik anak kita. Yang berikutnya setelah tirakat itu, apa yang kita harus lakukan? Maka yang harus kita lakukan sebagai orang tua, di mana ini merupakan bagian dari sebuah konsekuensi dan sebuah komitmen, yaitu yang kedua, yaitu adalah ketika kita mengakui dosa-dosa kita dan segera bertaubat. Mari kita lihat satu ayat, di mana ayat ini sangat penting dalam kisi-kisi kurikulum pendidikan anak. Allah menyampaikan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah itu menyampaikan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba ibu, ini kan sudah di share screen ya, sudah. Coba ya, kata wa aslih li fi dzurriyyati dilingkari. Ini ada sebuah doa di mana ini merupakan doa yang harusnya menjadi rutinitas doanya setiap orang tua kalau sudah melewati 40. Ibu-ibu sudah 40-an? Sudah. Saya aja 44, ibu-ibu ya mungkin 54, 64 mungkin. Maka di sini ada sebuah doa yang Allah ajarkan langsung, redaksinya turun dari sisi Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi. Ada kata-kata wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan, di mana kebaikan itu turun kepada keturunanku. Jadi ada sebuah hal besar. Kalau orang itu sudah melewati 40 itu apa? Hal besarnya itu apa? Perhatikan bagaimana kamu mendapati anakmu. Makanya berdoanya apa? Untuk anak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau sudah 40 itu banyak doain anak. Wa aslih li fi dzurriyyati, tolong perbaiki yang ada kebaikan mengalir kepada keturunanku. Tapi yang sangat menarik untuk menjadi spotlight kita adalah kalimat setelah kata wa aslih li fi dzurriyyati. Tuliskan, ini tubtu ilaika.
Dikasih boltnya mungkin hijau atau apa. Ya. Kalimat setelahnya coba ibu perhatikan. Ini tuh betul ilaika. Kalimat setelahnya tuh saya tobat kepadamu ya Allah. Artinya untuk memohon kepada Allah ada kebaikan yang akan terbentuk sama anak keturunan kita. Seakan-akan Allah itu berkata kepada kita, tobat kamu. Dosa-dosamu itu kalau kamu tidak tobatin, susah kebaikan itu mengalir kepada keturunanmu. Karena dosa itu kayak bendungan yang menahan debit kebaikan untuk turun ke bawah. Artinya kalau kamu ingin mengalir kebaikan kepada anak-anakmu dan anak-anakmu terus mendapatkan aliran kebaikan dalam hidup mereka, jadilah orang tua itu yang ngerasa berdosa. Tobat sama Allah. Jangan merasa benar terus dan merasa, saya nggak pernah dosa, Ustaz. Jangan gitu. Kita bertobat dengan dua. Satu kepada Allah, yang kedua minta maaf secara gentle, secara lapang kepada anak kita. Ya Allah nak, maafin Abi ya, masih banyak kurangnya. Maafin mama ya nak, masih banyak kurangnya. Sehingga ketika seorang ibu dan seorang bapak, maka dia jujur membuka hatinya untuk meminta maaf, maka itulah perkara yang akan membuka hati anak kita. Tapi dimulai dari kita yang bertobat pulang kepada Allah. Nah, kalau setiap orang tua masih ngotot mempertahankan kebiasaannya, lalu dia merasa benar, padahal banyak dosa yang dilakukan, ghibah yang dia kerjakan, itu jangan kita menganggap tidak berdampak sama anak loh. Kita bentak suami kita ketika kita nggak taat sama suami kita. Atau suami melakukan perzinahan ketika dia memiliki seorang istri yang halal dan menjadi ibu dari anak-anaknya. Itu semuanya itu perkara yang merusak aliran kebaikan. Kenapa? Dosa itu kayak bendungan yang menahan debit air untuk turun mengalir kepada anak keturunan kita. Bendungannya itu ya maksiat kita sendiri sebenarnya. Makanya tobat. Kita tobat, kita bersihkan dulu. Gimana kita bisa membersihkan anak kita kalau diri kita tidak bersih? Gimana wajahmu yang cemong akan memandikan anak? Kamu pasti akan diketawain sama anakmu. Mama ini mandiin aku, wajahnya cemong, dasarnya bau. Terus gimana nak? Ya mandi dulu lah ma. Oh, sok mama bentak-bentak kita supaya mandi. Mama aja nggak pernah mandi. Kan begitu. Logika dialognya antara orang tua sama anak dalam perihal mandi. Ya, kita yang mandi lah. Kita yang membersihkan dulu dosa-dosa kita. Berikan waktu. Dalam perjalanan hidup kita tuh berikan waktu untuk selalu bertobat. Dalam satu hari yang kita lewati gitu. Setidaknya menjelang tidur. Minta ampunan sama Allah. Ya Allah, hari ini harusnya saya membaca Quran 1 juz. Enggak saya baca. Ya Allah, harusnya saya tidak scrolling sampai 5 jam. Saya scrolling sampai 8 jam. Ya Allah, saya harusnya tidak marah. Kesalahan anak-anak saya itu masih bisa ditolerir gitu. Tapi saya marah. Mintalah ampunan sama Allah. Dan itu Allah gariskan kepada kita. Lihat artinya. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Nanti kalau kita sudah bertobat, kita sudah mengakui dosa-dosa kita, tapi setelah itu ternyata anak kita belum berangsur-angsur berubah, ya sudah pasrah. Ini tubutu ilaika wa inni minal muslimin. Ya sudah. Kalau ternyata anak, saya sudah tobat Ustaz. Saya sudah meninggalkan semua maksiat yang saya lakukan. Tapi anak saya juga tidak berubah-berubah. Ya itu kehendaknya Allah. Makanya ditutup dengan sebuah permintaan. Apa itu?
Wa innani minal muslimin. Saya pasrah ya Allah. Saya berserah diri sudah apapun takdir yang kau berikan. Apapun setiap peristiwa yang engkau jalankan pada kehidupan saya. Itulah kesalahan saya yang saya harus terima untuk menebus kesalahan saya kan. Karena hukuman itu biasanya diringankan. Untuk siapa? Yang merasa bersalah. Biasanya hakim akan memberikan empati. Ya, kami sebagai hakim mempertimbangkan karena pelaku terdakwa ini sudah merasa bersalah. Ini termasuk salah satu faktor yang meringankan hukuman. Itu biasanya hakim begitu. Tapi kalau ada terdakwa tidak mau merasa bersalah, maka biasanya hukuman itu malah lebih berat. Ya, karena terdakwa ini tidak merasa bersalah, padahal semua bukti sudah didatangkan dan terbukti di sidang pengadilan, tapi dia tidak mau untuk mengakui kesalahan, maka ini akan menjadi sebab ditambahnya hukuman bagi dirinya. Itu yang kita jumpai. Maka akhirnya apa? Ini tubatu ilaika wa inna minal muslim. Saya tobat ya Allah. Setelah tobat, pasrah. Orang yang pasrah itu yang biasanya nanti akhirnya apa? Hukumannya diringankan oleh Allah dan dibantu oleh Allah. Jadi yang kedua itu memang harus memiliki sifat merendah. Ngakuin kekurangan, ngakuin seluruh kemaksiatan yang kita lakukan. Jangan pernah menjadi orang tua yang selalu merasa tegak lurus dengan kebenaran dan tidak pernah melakukan kesalahan. Jangan. Sekarang pertanyaannya, sudah seberapa sering kita merasa berdosa? Dengan banyaknya kewajiban yang belum kita bisa maksimalkan ketika kita mendapatkan titipan anak. Semenjak Allah titipkan anak itu kepada kita 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Atau yang paling mengerikan dan paling horor itu apa? Episode paling horor dari satu keluarga itu apa? Episode paling horor dari satu keluarga adalah orang tua yang selalu merasa benar dan tidak pernah merasa punya kesalahan sedikit pun ketika mendidik anak. Itu episode keluarga yang paling horor dan paling mengerikan. Kembali kepada full script. Nah, inilah yang menjadikan kita ibu-ibu. Yang kedua, inilah yang menjadikan kita memahami. Ayo, semoga kita senantiasa memiliki waktu untuk kembali kepadanya. Dan kita memberikan perhatian. Memasukkan ini menjadi kurikulum harian kita, yaitu bertobat setiap waktu. Karena orang yang bertobat itu dibantuin, Bu, sama Allah. Tapi kalau orang itu merasa tidak pernah bertobat, ya nggak ada pertolongan yang akan dia peroleh. Karena Allah itu selalu membersamai hati yang selalu merendah. Sebagaimana kebenaran selalu mencari tempat yang rendah. Sebagaimana hati yang rendah, tempat berkumpulnya hikmah dan kebenaran. Itu yang kedua. Ya, semoga ini walaupun penambahannya tidak banyak, tapi sudah setengah 12, tapi memang ya namanya perenungan dan refleksi itu bukan masalah kuantitasnya, tapi bagaimana hati kita tergelitik untuk memahami apa yang sebenarnya harus kita lakukan, terutama dalam pola kita mendidik anak kita. Jelas dalam parenting nabawiyah Rasulullah, akhirnya kita belajar banget surat Al-Ahqaf 15 ini. Bagaimana mungkin kerasnya anak kita hari ini. Barrier kita dengan anak kita itu ya karena dosa-dosa kita sendiri sebenarnya. Dan kita membiarkan dosa itu membebani kita. Dan akhirnya apa? Oh, namanya beban itu ya pasti berat. Naik gunung itu yang berat bukan hanya sekedar mendakinya, tapi karena harus memikul beban tas carrier yang berat. Nah, dosa itu lebih berat daripada carrier apapun. Mari kita menjadi orang yang kembali bertobat kepada Allah. Semoga Allah terima kekurangan kita, Allah terima kesalahan kita. Dan ini pas sekali pada momentum Ramadan.
Momentum Ramadan ini menjadikan kita paham. Tidak ada gerasi besar-besaran Allah berikan kepada manusia kecuali ketika di bulan Ramadan. Mari menjemput gerasi itu. Mari menjemput pemutihan besar-besaran dari Allah. Karena kita selaku orang tua nggak akan ditolong sama Allah sampai dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah dulu. Lalu ketika beban itu sudah sangat berkurang, kita bisa fokus memberikan apa yang kita tujukan kepada anak-anak kita tercinta dan terkasih. Mencintai anak itu bukan hanya sekedar membelikan mainan, gadget, menyediakan rumah, menyediakan apartemen. Bisa jadi nanti rezeki anak kita itu lebih daripada kita, Bu. Boleh kita menyediakan itu semuanya. Tidak apa-apa, nggak dosa. Tapi puncak tertinggi mencintai anak itu apa? Puncak tertinggi mencintai anak itu adalah ketika menjadi orang tua yang terus membersihkan dirinya di dalam upaya dia merangkul anak. Anak itu nyaman kok kalau dirangkul sama orang tua yang tidak banyak dosa. Semoga kita menjadi orang tua yang sadar. Mungkin yang menjauhkan hari ini kita sama anak kita ya, mungkin dosa dan kemaksiatan kita sendiri.